didonasikan secara sukarela agar bisa dibeli dan hasil dari penjualan itu bisa didonasikan bagi para nakes yang membutuhkan APD dalam Oke. menyembuhkan masa-masa pandemi. Dari komunitas yang egaliter, komunitas yang hierarkinya tuh tidak ada senioritas dan Ya. junior gitu kan ya. Ini menjadi faktor penting ternyata ya Pak ya untuk terbangunnya suatu gerakan, terbangunnya suatu. Kalau nyari jurnal komunikasi di Sinta itu pengindeksnya ya, itu peringkat paling pertama dalam jurnal komunikasi. Jadi alhamdulillah tulisan ini bisa terbit di jurnal terbaik di Indonesia ini, yang mana paper itu membahas tentang tata kelola donasi virtual yang dilakukan oleh para desainer, terutama Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, di bawah santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompos, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi program Aksara Kalijaga. Kenalin aku Arfa sebagai podcaster Aksara kali ini. Dan tentunya aku udah ditemenin nih sama narsum keren kita. Beliau merupakan salah satu dosen komunikasi dan penyiaran Islam, yaitu Pak Habibie. Halo Pak. Halo Mas Gimana Arfa. Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Arfa? Alhamdulillah baik Pak. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Pak. Amin amin. Amin. Sebelum kita bincang lebih lanjut nih, alangkah baiknya kita mempersilahkan narasumber kita dulu kali ya untuk menyapa Sobat Kompos kalian sekaligus memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, halo Sobat Kompos. Saya Habibie, saya dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya ini dosennya Mas Arfa ya, di Prodi KPI. Saya banyak mengajar di mata kuliah yang berkaitan dengan komunikasi visual, karena itu diundang di sini ya, karena riset saya terkait komunikasi visual juga ya. Saya tinggal di Solo ya selama ini, sementara ini ya. Jadi saya tiap hari tinggal di Solo, berangkat ke Jogja untuk kerja tiap hari kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang mau mampir di Solo boleh mampir ke tempat saya ya, gitu ya. Sarfa boleh mampir ke Solo. Oke baik Pak. Berarti Jogja Solo tuh tiap hari ya? Benar, tiap hari. Berarti galau tuh Pak? Kok bisa galau? Karena Solo nggak duo. Iya. Astaga, Solo udah ngejok sebab apa aja nih kita. Oke, sebagai tambahan teman-teman, beliau juga merupakan dosen saya ya. Saya 9 SKS sama dia di semester ini beliau. Beliau pernah berpartisipasi dalam penyusunan book chapter komik dan seni sekuensial yang diterbitkan oleh ISI Jogja ya Pak. Benar. Kemudian aktif menulis artikel ilmiah dan juga sering menjadi dewan juri lomba film dan video seperti itu ya Pak. Pokoknya yang berbau-berbau visual beliaulah pronya gitu ya Pak ya. Insya Allah. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa di episode Aksara kali ini kita akan membedah artikel yang Pak Habibie tulis nih. Artikelnya judulnya Virtual Donation Management During Pandemic by Font Creator Berbagi. Kalau di Indonesia itu kayak manajemen donasi virtual di masa pandemi oleh font kreator berbagi ya Pak ya. Mungkin bisa dijelasin, bisa di-spill sedikit kali ya Pak ya untuk artikel ini ngebahas apa sih Pak? Oke, terima kasih Mas Arfa yang sudah jadi fans saya ya. Iya. Dan SKS tuh berarti semua mata kuliah yang ada saya, ada kamu juga ya. Iya bener Pak, 50% loh. Terima kasih sudah jadi mahasiswa setia saya ya. Oke, jadi artikel yang saya tulis ini tentang tata kelola ya manajemen donasi yang dilakukan oleh para desainer ketika masa pandemi ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, alhamdulillah ya artikel ini saya tulis di masa pandemi dan bisa terbit di salah satu jurnal. Bukan salah satu sih, justru yang terbaik ya. Jurnal Sinta 2 terbaik pada skop komunikasi di Indonesia. Jadi teman-teman kalau nyari jurnal komunikasi di Sinta itu pengindeksnya ya, itu peringkat paling pertama dalam jurnal komunikasi. Jadi alhamdulillah tulisan ini bisa terbit di jurnal terbaik di Indonesia ini, yang mana paper itu membahas tentang tata kelola donasi virtual yang dilakukan oleh para desainer, terutama desainer font ya di Indonesia pada masa pandemi untuk membantu para nakes dalam melawan COVID-19. Sebelumnya donasi, Mas Arfa tahu apa itu donasi? Donasi setahu saya Pak ini Pak,
yang buat daftar sekolah itu nggak sih Pak? Itu zonasi, Itu Mas. zonasi. Ya. Bukan beda. Astaga. Donasi di sini, donasi bisa kalau donasi itu biasanya materi ya, Oke. donasi materi, donasi uang dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks sekarang ada yang namanya donasi virtual ya. Nah, donasi virtual yang dilakukan melalui platform-platform digital ya. Baik. Biasanya donasi itu kebanyakan dilakukan oleh para ini ya, orang-orang kaya, perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan lain sebagainya ya. Yang mana ini jadi menarik bagi saya, ada kebaruan di sini ya Mas. Ada kebaruan bahwa para pekerja kreatif, terutama ini desainer ya. Desainer itu kan pekerja kreatif ya. Oke. Pekerja kreatif itu saya lihat memiliki apa ya, kebaruan di sini ya, bahwa desainer yang program donasi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kaya itu kemudian dilakukan juga oleh para pekerja kreatif. Sebuah kebaruan ya Pak ya, Iya, font kreator ikut berdonasi seperti itu. Benar, karena praktek donasi ini nggak lazim di Indonesia ya, karena yang di Indonesia ini nggak ada yang namanya desainer grafis Mas, yang beneran desainer grafis itu di Indonesia nggak ada. Loh kok bisa Mas? Karena di Indonesia adanya desainer gratis. Wah. Ya gimana mau gratis, berdonasi? nggak Gimana tuh. mau berdonasi karena sejahtera aja belum mereka desainer gratis kan. Benar-benar. Pernah dengar kan apa namanya desainer dibayar kopi, desainer Iya. dibayar cuman kasih uang rokok Aduh. kasih uang. Gimana mau sejahtera berdonasi aja belum bisa, sejahtera aja belum bisa dibayar gratisan, sedangkan mereka jadi ketika melihat ada kok aneh ya desainer itu ternyata melakukan praktek yang jarang dilakukan ya, yaitu berdonasi. Setelah saya telusuri ya, ternyata desainer itu sebelumnya memang sudah berdonasi. Oke. Tapi donasinya itu berupa donasi transfer keterampilan. Nah, misal para desainer itu melatih para korban PHK. Oke, SDM untuk meningkatkan SDM-nya gitu. Ya, agar para ketika pandemi itu kan banyak perusahaan yang gulung tikar, kemudian banyak PHK, banyak karyawan yang kemudian menganggur. Desainer-desainer di Indonesia itu berdonasinya lewat keterampilan, lewat mereka melakukan workshop, melakukan training agar para karyawan yang kena PHK ini bisa kreatif dan bisa menjadi pekerja-pekerja kreatif yang kerjanya itu alternatif ya, tidak kerja kantoran tapi mereka bisa kerja freelance melalui menyalurkan bakat-bakat kreatif mereka menjadi sebuah karya yang mana itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi mereka sendiri, juga bagi masyarakat, juga bagi perusahaan yang mereka handle. Jadi gitu Mas. Jadi transfernya tidak hanya dari dulunya transfernya berupa transfer knowledge, transfer keterampilan. Ternyata setelah ini saya lihat, ternyata ada juga di Indonesia gerakan yang namanya Fund Creator Berbagi, yang mana tujuan mereka adalah transfernya bukan transfer keterampilan sekarang, tapi transfer dari karya mereka. Karyanya adalah berupa font yang mereka donasikan agar font-font tersebut didonasikan secara sukarela agar bisa dibeli dan hasil dari penjualan itu bisa didonasikan bagi para nakes yang membutuhkan APD dalam menyembuhkan masa-masa pandemi COVID-19. Oke, ini sangat mulia sekali ya Pak ya. Di Font Creator Berbagi ini kan stereotipnya kan selebritas ya kan, kemudian orang-orang kaya. Tapi Font Creator Berbagi ini berdonasi karya gitu. Selain kemarin-kemarin sudah berdonasi keterampilan, tetapi ini kebaruannya. Berarti yang membuat Bapak menarik meneliti tentang ini adalah kebaruan di mana kok ada ya font kreator yang tiba-tiba berdonasi gitu, yang tiba-tiba mendermawankan dirinya untuk ikut andil dalam mengobati masa-masa pandemi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, kalau boleh tahu Font Creator Berbagi itu apa ya Pak? Font Creator Berbagi itu apa? Jadi Font Creator Berbagi itu sebuah movement ya, movement di mana itu terbentuk pada masa pandemi ya, orang-orang desainer yang berkumpul di sebuah grup Facebook ya, Indonesia Creator Meetup kalau nggak salah itu ya, menurut dari narasumber yang saya wawancara. Mereka tergerak ya melihat kondisi keadaan Indonesia yang dilanda oleh pandemi COVID-19, kondisi
nakes yang membutuhkan APD itu sangat memprihatinkan ya, sehingga yang tergerak pemerintah kewalahan, masyarakat pun juga tergerak untuk donasi. Nah, donasi yang dilakukan oleh Fund creator umumnya kan memang umumnya. oleh para selebriti, orang-orang kaya dan perusahaan swasta, tapi ini dilakukan oleh para pekerja kreatif, desainer, yang mana desainer itu berkumpul dalam komunitas tersebut awalnya untuk berbagi project, berbagi sharing freelance dan sebagainya. Tiba-tiba muncul nih rasa dermawan untuk bisa filantropi agar bisa karya mereka bisa didonasikan dalam bentuk nanti dikonversi menjadi APD ya. Karya yang mereka jual secara cuma-cuma, karya mereka yang mereka donasikan nanti dibeli oleh yang membutuhkan, kemudian uang yang terkumpul itu bisa dibelikan APD bagi para nakes yang membutuhkan, yang berada di garda terdepan dalam masa-masa penyembuhan COVID-19. Oke, berarti emang berawal dari grup Facebook. Bener, yang dimana komunitas, ada proyek dikerjakan ya. Tetapi tiba-tiba pas di masa pandemi yang lagi sakit-sakitnya ini, tiba-tiba terjadi rasa kedermawanannya, sehingga ada inisiatif ya berarti ya Pak ya, dari sebuah gebrakan kecil itu, inisiatif kemudian menjadi deh font kreator berbagi seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu dalam penelitian ini, dalam artikel ini, metode yang digunakan apa ya Pak? Metode yang digunakan metodenya kualitatif ya, pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara terhadap inisiator, penggerak dari komunitas font kreator berbagi ini ya, movement kreator font kreator berbagi ini. Wawancaranya dengan menggunakan berdasarkan panduan atau indikator teori manajemen komunikasi yang dikemukakan oleh George Arteri ya. Ada 4 indikator, P, O, A dan C ya, POAC. P-nya itu planning, A-nya actuating, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya controlling. Dari dalam tahapan manajemen itu ada 4 ya, manajemen ini saya gunakan untuk membedah bagaimana sih orang-orang dari font kreator berbagi itu menggerakkan movement ini dengan 4 tahapan itu. 4 indikator itu ya Pak ya. Dengan menggunakan indikator tersebut. Oke, berarti dengan berfokus mewawancara praktisi desainer di font kreator berbagi itu ya Pak ya? Ya, lebih tepatnya ini yang wawancara bukan desainernya, tapi marketing designer, marketer designer. Jadi font kreator berbagi ini digerakkan oleh para marketer. Jadi marketer itu bukan desainer, tapi orang-orang yang menghubungkan para desainer dengan kliennya. Nah, orang ini melihat nih, kalau biasanya kan saya menghubungkan desainer dengan para kliennya. Di masa pandemi yang sulit ini saya coba pertemukan nih desainer dengan klien. Bukan klien, kalau di masa pandemi kan dengan orang yang mau berdonasi. Nah, kita pertemukan agar donasi yang terkumpul itu bisa bermanfaat ketika kondisi pandemi COVID. Oke, artinya di sini juga ini udah ngebahas temuan ya kira-kira ya, temuan dari marketernya ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa saja nih Pak temuan dari artikel ini? Oke, setelah dilakukan wawancara ya dengan berdasarkan indikator yang dikemukakan George Arteri tadi, ada 4 temuan ya yang bisa saya jabarkan di sini. Ada 4 P. Yang pertama ada planning ya. Ketika melakukan planning atau perencanaan, font kreator berbagi menekankan bahwa tujuan dari movement ini murni sebagai donasi, murni sebagai sedekah ya. Jadi orang-orang desainer yang awalnya itu fokus untuk profit oriented ya, mencari profit, mencari project dan lain sebagainya, dalam kondisi pandemi mereka digerakkan oleh movement ini agar ayo donasi yuk, kondisi negara kita lagi nggak aman-aman, dunia lagi nggak aman-aman, lagi nggak sehat, kita sebagai pekerja kreatif juga ikut berpartisipasi ya untuk bisa. Tapi ini ditekankan ya, ini donasi loh, jadi teman-teman nggak dapat profit, ini murni membantu negara kita yang sedang mengalami kesusahan. Itu yang pertama, P pertama. O-nya organizing, dalam mengorganisir teman-teman desainer ini yang nanti berdonasi, karena orang-orang kreatif ya, jadi mereka hierarkinya nggak banyak ya, nggak tinggi ya, atasan dan bawahan. Jadi lagi-lagi ini bergerak dari komunitas informal yang ada di Facebook, mereka saling berjejaring. Jadi dalam organizing mereka mengalir ya, hubungannya cukup egaliter ya.
Jadi berangkat dari komunitas, kemudian hanya activating dalam pengaktualisasian font creator berbagi, mereka menekankan pada pentingnya transparansi. Nah, transparansi di sini ketika donasi masuk itu harus diupdate. Oh, berapa sih yang terkumpul? Kemudian ketika sudah terkumpul berapa jumlahnya itu juga dibagikan kepada para yang desainer yang sudah menyumbangkan karya mereka. Kemudian ketika donasi terkumpul dan disumbangkan donasikan kepada lembaga yang menghimpun donasi itu juga diupload juga ini bukti transfernya bahwa berapa ratus juta itu sudah tersalurkan pada yang membutuhkan. Itu transparansi penting ya. Dan yang terakhir pada proses evaluasi atau controlling itu ada ya beberapa hal yang perlu dievaluasi ya, karena meskipun sudah terkumpul melebihi target itu ada satu yang perlu dievaluasi, yaitu pada kondisi server website ya yang sempat mengalami down ya, karena pemilihan server itu juga berpengaruh, karena ketika dievaluasi server down, donatur mikir, duh kalau servernya down aman nggak ya buat berdonasi. Itu kan juga jadi evaluasi ya. Jadi bagi penggerak donasi virtual berikutnya diharapkan untuk memperhatikan faktor ini ya, faktor infrastrukturnya ya, bahwa website itu kondisi kestabilan server itu juga perlu diperhatikan. Orang mau donasi ya takut juga kalau servernya down kan. Khawatir ya. Khawatir. Gimana nanti bakal terupdate-nya nanti di actuating-nya malah mengalami kekhawatiran gitu. Padahal kan di actuating udah memberikan transparansi tuh ya. Bener. Tetapi ketika websitenya down itu yang menjadi masalah. Ketika di situ down ya khawatirnya tuh ada lagi gitu ya Pak ya. Oke, mungkin saya bedah lagi nih Pak dari planning ya kan Pak. Nah di planning ini kan merencanakan dan memberi tekanan bahwa kita itu bergerak nih, kita itu gimana nih negara kita lagi sakit, kemudian kita harus dermawan gitu kan Pak ya. Nah, itu tuh kan ini ya Pak ya, menjadi tidak berprofit tuh. Nah, tetapi mengapa mereka memiliki jiwa yang melebihi daripada profit itu gitu loh Pak. Kondisi memang ya, kondisi yang berat bagi kita, jadi rasa kemanusiaan itu pasti tergerak ya ketika negara kita, dunia ini sedang mengalami sakit ya, pandemi ya. Jadi ya kita singkirkan dulu ya masalah profit, apa gunanya profit kalau kita sakit gitu kan. Oke, benar juga, apa gunanya kita hidup kalau orang lain mati gitu misalnya gitu ya. Gitu. Oke. Sehat dulu baru bisa seneng-seneng kan. Oke, kemudian yang di organizing nih, PO organizing, berangkat dari komunitas yang egaliter, komunitas yang hierarkinya tuh tidak ada senioritas dan junior gitu kan ya. Ini menjadi faktor penting ternyata ya Pak ya untuk terbangunnya suatu gerakan, terbangunnya suatu movement seperti itu ya Pak ya. Menarik sekali. Baik, kemudian di tadi antara actuating yang dimana kita harus tekankan agar tidak khawatir ya Pak ya, transparansi, kemudian evaluasinya adalah ini, ketika server down maka ini akan berpengaruh nih kepada tingkat kepercayaannya ya. Trustnya bisa turun kalau servernya ini kan mengalami gangguan. Oke, jadi emang rekomendasi untuk virtual donasi manajemen atau yang ingin mengadakan manajemen donasi virtual harus dipersiapkan nih agar tidak ada kekhawatiran yang lebih untuk para donatur seperti itu ya Pak ya. Benar. Oke, kalau dilihat-lihat kan Pak ya, dari virtual donasi ini itu kan terkumpulnya lumayan banyak ya Pak ya. Ya, 0,5 M lebih. Tuh kan, 571 juta kalau nggak salah ya saya. Benar. Tuh kan, ini lumayan banyak karena memang negeri lagi sakit-sakit ya. Tetapi bisa nggak sih Pak ketika virtual donation ini diterapkan selain di masa pandemi, misal ada musibah seperti itu, bisa nggak ya? Saya melihat ya pola-pola berikutnya itu juga saya singgung dalam discussion di paper itu, bahwa tren berikutnya dari donasi itu malah cenderung virtual ya, digital. Jadi donasi-donasi tren berikutnya itu malah banyakkan virtual ya, apalagi donasi sekarang banyak di ini kan lagi ngetren-ngetrennya kan membantu
ada berita viral, kemudian kita bantu donasi, ada Oke. malah yang lucu itu malah ini ya, ada selebriti pengen punya mobilnya malah dibantu Oh sama iya fansnya. benar-benar. Kita bisa gitu Iya kan itu, ya pakai itu memang di satu sisi agak kurang tepat sasaran, tapi lama-lama pasti banyak ya yang kemudian donasi yang tepat sasaran yang mengarah kepada bantuan-bantuan kemanusiaan ya, Oke. terutama hal-hal viral, terutama ini bencana alam itu juga berikutnya saya rasa jadi movement yang cepat agar bisa menjangkau ke korban yang membutuhkan karena kedepannya ya amit-amit ya. Iya. Karena ada potensi megatrust, gempa Oh, iya. besar dan lain sebagainya itu kan juga mulai dari sekarang disiapkan ya praktek-praktek donasi Oh, iya. virtual ini agar bisa orang-orang tuh tidak kaget ya dengan donasi virtual ini karena Indonesia ini kan berada di lingkar zona api yang besar ya, jadi potensi adanya gempa, gunung meletus dan lain Benar. sebagainya itu bisa segera terjangkau dengan adanya ini ya donasi virtual, Donasi virtual. yang mana donasi itu nanti bisa dikonversikan ke kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Misalnya ya ketika para pengungsi bencana itu membutuhkan baju, membutuhkan tempat berlindung, kemudian membutuhkan makanan, itu bisa segera ditindaklanjuti dengan donasi virtual ini karena donasi itu ya bisa dibentukkan jadi makanan juga ya karena donasi itu bisa bikin kenyang Mas. Ya, kok bisa Pak? Karena ada nasi dalam donasi. Aduh, ada nasi dalam donasi. Iya, Kita bikin makan kenyang. gitu, ya bener juga sih. Tapi ada lagi tuh Pak, donasi yang bikin kenyang. Apalagi tuh? Donat sih. Iya, sarapan pakai donat kita kalau nggak pakai cakwe. Iya. Ada nasi, ada donat ini Aduh. jadi lapar kan. Iya, Ya harapannya bisa jadi itu ya. Jadi donasi itu bisa dikonversikan ya. Jadi contohnya tadi makanan ya bisa segera menjangkau ke yang membutuhkan. Harapannya ya gitu ya. Donasi virtual bisa segera dikonversikan ke kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban yang membutuhkan. Baik, artinya tren yang menarik di sini adalah malah sekarang tuh donasi virtual ya Pak ya. Karena Iya. penjangkauannya itu lebih masif daripada nggak virtual ya kan Pak ya. Jadi memang praktisi-praktisi ini memanfaatkan yang berpotensi besar, makanya dari itu ya potensinya besar, kemudian juga virtual jangkauannya juga besar. Jadi potensi untuk mencapai tujuannya itu lebih besar gitu ya Pak ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak ini terkait meneliti di masa pandemi ini, ada nggak sih struggle atau keterbatasan yang Bapak alami gitu ketika meneliti? Oh pastinya. Apa tuh Pak? Hidup di masa pandemi aja udah berat ya, apalagi suruh nulis ya. Aduh, bener-bener udah stres nambah stres ya. Jadi apa sih yang membuat penelitian ini struggle ya? Pertama pasti ini kondisi ketika ini paper 2020-an awal ya ditulis ya. Jadi kondisi Wow. 2020-an lagi Covid lagi tinggi-tingginya kan Oke. itu ya. Jadi kondisi saya sebagai seorang pengajar dosen diwajibkan tridharma ya, mengajar virtual, pengabdian virtual, penelitian juga virtual. Gimana tuh mau nulis kalau semuanya virtual? Jadi sebuah kendala ya agar bisa melakukan penelitian tapi juga virtual ya, sehingga niatnya harus dibangun dulu, harus bisa menjangkau ke narasumber yang mana itu tidak bisa dijangkau langsung kan, harus melalui Zoom meeting atau melalui video call. Itu yang membuat agak struggle ya, terutama paper ini sempat ngendap ya. Maka dari itu Karena 2023 ya? 2023 baru terbit. Nah itu kan sempat ngendap beberapa tahun karena ada masa-masa berat ya ketika pandemi itu, selain tidak bisa menjangkau ke narasumbernya, masa-masa berat Covid itu juga bikin kita nggak bergairah dalam bekerja ya. Jadi ya tetap itu sudah mengendap pun harus segera diselesaikan, dan alhamdulillah ya ternyata bisa terbit juga ya di Jurnal Sinta 2 ya. Alhamdulillahnya. Sangat bersyukur ya. Iya. Jurnal komunikasi, Jurnal Manajemen Komunikasi. Unpad ya Pak ya? Unpad, ya. Oke, baik. Jadi Masya Allah sekali ya bincang-bincang kali ini. Dapat kita ambil pelajaran bahwa tren dari donasi virtual ini sekarang masif banget. Dan jangkauannya bisa seluas itu gitu. Jadi ini akan bisa dimanfaatkan oleh para aktivis atau para movement yang akan mengadakan donasi seperti itu ya Pak ya. Benar.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Habibie Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk sharing nih kepada Sobat Kompos terkait artikel yang Bapak tulis sendiri. Semoga Bapak selalu sehat, semoga Amin. ada terobosan-terobosan baru nih Pak dalam meneliti ya Pak ya. Oke, insya Allah. Oke Pak, nah terkait kita sudah bahas tadi, ada nggak sih Pak closing statement nih yang pengen disampaikan ke Sobat Kompos? Oke, Sobat Kompos, para peneliti muda ya, para peneliti pemula, rekomendasi dari saya ya, mungkin ada hubungannya dengan hasil penelitian ini bahwa praktek donasi virtual itu nanti kebanyakan akan jadi sebuah tren ya, sehingga itu bisa menjadi apa ya, arena bermain kalian dalam nanti meneliti penelitian yang terkait dengan komunikasi, dan juga ini kaitannya dengan orang-orang yang menggerakkan sebuah movement ya. Jadi di penelitian komunikasi itu teman-teman ya kebanyakan meneliti tren penelitian mahasiswa komunikasi, mahasiswa KPI ya. Itu kebanyakan penelitiannya selalu mengkaji pesan, selalu mengkaji audien, mengkaji dampak. Sedangkan yang diteliti pada komunikatornya itu jarang, nggak banyak. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa lebih banyak mengeksplor pada bagian penelitian-penelitian yang pada di area komunikatornya. Itu aja yang bisa saya sampaikan Mas Arfa. Terima kasih. Kebaruan ya Pak ya? Ya. Oke, wah Masya Allah sekali ya bincang-bincang diskusi pada kali ini. Terima kasih Pak Habibie telah sharing nih kepada teman-teman Kompos terkait artikel yang ditulisnya gitu ya. Semoga Pak Habibie sukses selalu. Sama-sama, Semoga amin. ada artikel-artikel lagi yang ditulis, kemudian kita bisa bahas di sini Pak. Amin, amin, amin. Amin. Oke, Sobat Kompos, dapat kita simpulkan atau dapat diambil pelajaran bahwa virtual donasi ini sangat masif, dan ketika kita ingin mengadakan movement atau gerakan, maka ini adalah cara yang tepat atau cara yang bisa diaplikasikan dari POAC tersebut seperti itu. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Arfa, sebelum pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe media sosial Kompos. Ada IG, ada juga TikToknya. Oke, sampai berjumpa ketemu lagi. Saya Arfa dan Pak Habibie pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, di bawah santai aja.